Haleluya. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Agustus tahun 2025. Hari ini kita akan mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya akan sangat memberkati setiap kita semua. Saya akan lanjut kembali untuk seri yang kedua, Hidup Sesuai Injil. Ya, saudara-saudaraku, minggu lalu Hidup Sesuai Injil untuk bagian yang pertama. Dan hari ini kita akan belajar kembali di bagian yang kedua. Masih dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu, saudara menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, saudaraku. Saudara, kalau minggu lalu ada 3 hal yang saya bagikan, ya, hidup sesuai Injil itu seperti apa? Yang pertama yaitu hidup yang mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup yang berpindah dari manusia lama menjadi manusia baru. Hari ini saudara-saudaraku, kita akan belajar kembali dan merenungkan topik yang luar biasa ini. Saya katakan ini topik yang luar biasa atau tema yang luar biasa. Karena inilah yang harus menjadi standar utama dan tidak bisa digantikan. Standar utama kehidupan orang beriman kepada Yesus, kehidupan orang percaya yang disebut sebagai orang Kristen. Hidup sesuai Injil. Jadi kita tidak hidup sesuai apa kata orang, apa kata ramalan orang, tapi kita hidup sesuai Injil, apa kata Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, walau tentu saya menyadari saudara-saudaraku, bukan hal yang mudah, ya tentu sangat berat ya. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil kalau kita mau sungguh-sungguh. Kuncinya adalah kemauan kita dan kerelaan kita untuk hidup sesuai Injil. Nah, saudara, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, ya, kita akan menemukan kembali, ya, kita akan menemukan kembali sesuatu yang bisa menjadi suatu tolak ukur dari hidup kekristenan kita. Apakah hidup yang kita jalani ini sudah sesuai dengan Injil atau belum? Ya, kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, saudara, untuk menyelamatkan umat manusia dari kejatuhan dosa. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan dan tugasnya sudah selesai. Siapa yang meneruskan ini? Saya dan saudara.
miliaran orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus, meneruskan misi agung ini. Untuk bagaimana kita membawa orang hidup sesuai Injil Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Paulus ini, karena kita tahu ini suratan Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus ini dia mempunyai satu keterbebanan agar anak rohaninya yang bernama Timotius ini dapat menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Demikian juga saya, Bapak Ibu. Saudara boleh lihat saya pandang saya. Sejujurnya, dari hati saya yang paling dalam, saya pun sangat merindukan punya semacam suatu keterbebanan agar Bapak Ibu, sidang jemaat, saudara-saudari yang mendengarkan khotbah ini, ya, dapat menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar punya kualitas atau punya standar kehidupan yang sesuai dengan Injil. Ya, tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Dan hari ini saudara-saudaraku, 3 hal atau 3 poin lagi saya mau bagikan. Ya, berapa hal yang bisa kita renungkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, perhatikan. Kita mau belajar kembali. Yang pertama, saudara kita lihat, kita baca kembali. Saya akan baca ayat yang ke-10. Perhatikan ini. Ini sungguh luar biasa. Tadi saya bilang di awal tadi, ini topik yang luar biasa, saudaraku ya. Perhatikan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat yang ke-11-nya, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau saudara cermat membaca ayat 11, ayat 10 dan ayat 11 ini, bagaimana seorang Paulus, ya, seorang Rasul Paulus, begitu bangganya dia, begitu kagumnya dia kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, ya. Dan Timotius ini, saudara-saudaraku ya, bisa dikatakan mengikuti segala apa yang menjadi yang pernah diajarkan oleh Paulus kepada dia. Nah, saya akan membaca dulu ayat firman Tuhan di ayat 10 ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, saudara perhatikan ya. Saudaraku perhatikan. Ayat 10. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, kelakuan saya, dan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya. Jadi Paulus memang punya keterbebanan agar Timotius hidup sesuai Injil. Engkau sudah melihat sendiri, jadi Timotius melihat secara langsung, engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, dan ini dia saudaraku, ada kalimat ini, dan mengasihi sesama manusia. Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. Jadi dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, diterjemahkan bagaimana Paulus menilai Timotius, melihat hidup dia yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama manusia. Saudara, yang pertama, apa yang bisa kita renungkan pada hari? Yang pertama, menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Hidup sesuai Injil itu, saudaraku, menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, ada satu inti yang penting saya mau katakan dari poin yang pertama ini, apa yang tadi sudah kita baca dari pernyataan atau firman Tuhan yang ditulis Paulus kepada Timotius, yaitu bahwa Paulus melihat satu potret yang luar biasa dalam diri Timotius, bahwa anak ini benar-benar sudah mengikuti apa yang menjadi kerinduan hati Paulus. Nah, saudara perhatikan.
Satu hal yang penting yang tidak boleh kita lewatkan dari dua ayat firman Tuhan ini, bagaimana Paulus mendidik Timotius untuk menjadi orang yang memberitakan Injil. Nah, untuk menambahi atau melengkapi saudara-saudaraku, untuk di poin yang pertama ini, saya mengajak saudara, saya ingin kita membaca tulisan Paulus kembali. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, Bapak Ibu, mari kita buka bersama. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-19. Saudara perhatikan firman Tuhan yang saya akan bacakan bagi kita semua. Kalau poin yang pertama ini tadi saya sudah sampaikan, hidup sesuai Injil itu adalah hidup yang menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Nah, bagaimana penerapannya? Bagaimana prakteknya? Apa yang saya akan bagikan ini atau saya bacakan ini adalah praktek Paulus langsung dalam pelayanan. Dan ini harus menjadi satu contoh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dan inilah yang dicontoh oleh Timotius. Perhatikan 1 Korintus 9, mulai ayat yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, saudara perhatikan ini, segala sesuatu ini aku lakukan karena apa, saudaraku? Karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, saudara perhatikan, saya membaca juga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari apa yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 9 ini, khususnya di ayat yang ke-23. Saudara perhatikan 1 Korintus 9 ayat yang ke-23. Semua itu saya lakukan untuk kabar baik dari Allah itu, supaya saya juga turut diberkati. Saudara, artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Paulus ini, dia benar-benar menghidupkan Injil dalam kehidupan dia. Paulus sudah mengalami kabar baik dari Allah, dan dia tidak mau kehilangan berkat Tuhan yang luar biasa itu. Apa yang saya berikan kepada saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini, kalau saudara simak, suatu saat saudaraku, nanti akan secara khusus, saya akan khotbahkan firman Tuhan, yang tadi sudah kita baca ayat-ayat firman Tuhan ini, bagaimana Paulus memiliki satu kerinduan, satu kerinduan yang saya mau katakan, saudara-saudaraku, keterbebanan dimanapun dia berada. Dia rindu hidupnya menjadi terang Tuhan. Dimanapun Paulus berada, dia berusaha menjadi garamnya Tuhan. Dimanapun hidup Paulus berada, dia berusaha hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saya analogikan, mungkin seperti kayak ada kata pepatah begini ya, betul nggak saudaraku? Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Paulus ini menempatkan pribadi dia, kehidupan dia di tengah masyarakat, di tengah komunitas
di tengah perkumpulan, di tengah lingkungan, dimanapun dia berada, dengan penuh hikmat Tuhan. Sehingga walaupun kemungkinan yang selalu suka kita baca, ada juga yang menolak kehadiran Paulus, ada juga yang mengancam dia, mengintimidasi dia, tentu pasti ada, ya. Ada yang ingin membunuh dia, tapi Paulus dapat menyeragamkan, ya, cara pandangnya, cara hidupnya dengan orang-orang yang berjumpa dengan dia. Sampai di situ ya saudara penjelasan saya, karena nanti suatu saat saya akan kupas ini lebih mendalam lagi. Yang pertama saudaraku, hidup sesuai Injil itu menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Dengan kata lain saudaraku, hidup saudara harus memberitakan Injil kepada orang lain. Injil itu kabar baik saudaraku. Apa yang tadi sudah kita baca? Itu kabar baik dari Allah, dari sorga. Bukan kabar dari dunia. Betul, ada juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengabarkan sesuatu yang baik. Tapi di awal saya katakan tadi saudara-saudaraku, kalau hidup kita sesuai Injil, artinya kita memakai hukum Allah, hukum Kristus dalam kehidupan ini. Sehingga kalau Paulus sudah dapat mempraktekkan ini, tidak heran bahwa Timotius pun menjadi orang yang dalam tanda kutip ya saudaraku ya, kecanduan. Paulus bagi dia, bagi Timotius, Paulus itu satu magnet bagi dia. Sehingga saudaraku saya tulis di sini, hidup sesuai Injil itu adalah hidup yang mau menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Bapak Ibu, walaupun mungkin saya tidak terlalu keras menyampaikan ini, tapi jujur di hati saya mengatakan, engkau harus bertanya kepada dirimu, siapa yang berperan penting dalam kehidupanmu? Jujur, kalau saudara menjawab Tuhan, apakah saudara sudah belajar untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau saudara menjawab, ya, saya mau menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Saudara introspeksi diri saudara dulu. Sudahkah kita melakukan bagian kita dalam kehidupan ini? Jangan-jangan saudara hanya memanipulasi Tuhan. Jangan-jangan saudara datang kepada Tuhan waktu engkau sedang sulit dan sukar. Jangan-jangan engkau datang mencari Tuhan waktu engkau sedang dalam kondisi sakit atau lagi kepepet. Saya banyak temui saudara-saudara orang seperti begitu. Saya banyak temui yang seperti begitu. Saya pun belajar untuk tidak datang kepada Tuhan saat saya lagi dalam kondisi sulit. Dalam keadaan apapun, setiap saat saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau datang untuk menyembah Tuhan. Benar, kita melihat dalam Injil, banyak orang-orang yang mengalami mujizat setelah mereka datang kepada Yesus. Tapi itu kasusnya lain, saudara-saudaraku. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka belum percaya kepada Yesus. Dan memang Yesus datang pertama kali, menyatakan kasih dan kuasa, juga menyembuhkan, memberikan mujizat kepada setiap orang. Tapi bagi orang percaya, Anda dan saya, setelah sekian tahun menjadi orang Kristen, saudara harus benar-benar menjadikan Yesus segala-galanya dalam kehidupan ini. Tuhan itu baik, saudaraku. Jangan manfaatkan Tuhan, kebaikan Tuhan, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Tidak. Saya percaya keselamatan itu sudah membawa segala-galanya. Haleluya, saudaraku. Sudah membawa segala-galanya dalam hidup ini. Itulah sebabnya pagi tadi saya katakan kepada Ibu Gembala, tidak ada pengajaran yang luar biasa selain apa yang dibawa oleh Yesus dari surga. Kasih dan pengampunan. Amin. Saudara lihat keadaan situasi saat ini. Orang gampang meledak, saudaraku. Gampang emosi. Ada banyak orang salah mengucapkan kata-kata. Ya, ada orang yang tidak bisa menjaga ucapannya, tidak bisa menjaga bibir lidahnya, dan ucapan-ucapannya menyakiti hati orang lain. Saudara lihat, yang ada kemarahan, emosi, ya, kehancuran, menghancurkan milik orang lain. Apakah Tuhan mengajar seperti begitu? Tidak, saudara-saudaraku.
Pengampunan adalah pengampunan. Kasih adalah kasih Tuhan. Dia tidak bisa ditawar dengan apapun juga. Kasih itu di atas segala-galanya. Inilah hidup yang sesuai Injil. Kalau saudara hidup menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada orang yang pernah menyakiti hatimu. Camkan itu. Kalau engkau menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup ini, engkau tidak mungkin pelit, kikir. Engkau punya gairah, punya kesukaan untuk menolong orang lain, untuk berbagi berkat dengan orang lain. Saya kalau nonton di YouTube tuh banyak saudara-saudaraku, orang-orang yang mungkin dari kalangan-kalangan yang lain, saudara-saudaraku, menolong orang lain, memberkati orang lain. Itu contoh yang diberikan dalam dunia ini. Contoh itu sudah nyata. 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia ini, memberikan kasih-Nya, memberikan hidupnya, dan memberikan nyawanya. Saudara, nyawa lo ini, nyawa, tidak ada harganya. Harganya adalah darah Yesus. Siapa yang mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa seperti saya dan saudara, kalau bukan Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi saudara, tinjau lagi ya, apa yang menjadi pemikiran di hatimu. Tinjau kembali, sudahkah engkau benar-benar menjadikan Yesus segala-galanya dalam kehidupanmu? Saya pun demikian, saudara-saudaraku. Karena kalau Tuhan itu yang kita sembah, Dia Tuhan yang penuh kasih. Jadi kasih-Nya tersalur dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kasih yang tersalur dalam kehidupan kita oleh kasih Yesus, waktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita tiba-tiba memiliki satu emosi, satu kemarahan yang bukan datangnya daripada Tuhan. Bullshit. Itu tidak mungkin, saudara-saudaraku. Nggak mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, itu yang tadi saya bilang, ini topik yang luar biasa. Ya, ini topik yang luar biasa. Dan saya merasa satu plong di hati saya untuk menyampaikan ini. Saya tidak mau hidup kita, hidup yang tidak mengalami keberkatan Tuhan. Ingat, saya pernah berkata, berkat Tuhan itu tidak boleh diukur dengan nilai uang kita, dengan banyaknya harta kita. Tidak, saudara. Tadi saya katakan apa, saudaraku? Waktu Yesus sudah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, maka berkat Tuhan itu sudah pasti ada di dalamnya. Haleluya. Mari kita simak. Mari kita mempraktikkan ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari saudaraku, yang kedua. Dan ini perlu satu kewaspadaan. Karena yang kedua ini saudara, satu warning, satu peringatan, satu hal yang perlu kita waspadai. Oke, saya ajak kita untuk membaca ayat 12 dan 13 dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat 12 dan 13. Perhatikan ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita apa, saudaraku? Aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, saudaraku, yang kedua, saudara, hidup yang sesuai Injil itu, hidup yang selalu akan terus diserang oleh kuasa kegelapan. Yang kedua ya, kuasa kegelapan akan terus mengganggu kehidupan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, orang yang mau hidup sesuai Injil, saudaraku, dia tidak bisa mengelak ini. Yang kedua, kuasa kegelapan akan terus mengganggu. Saya pakai tulis kata mengganggu, ya, menggoda kehidupan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk membuka maksud saya, dan melihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Karena kalau tadi kita baca ya,
orang yang mau hidup beribadah dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya, saudaraku. Akan menderita aniaya ini, ya ada intimidasi, ya kita sudah banyak lihat perjalanan kehidupan gereja Tuhan di muka bumi ini. Bagaimana orang Kristen yang mula-mula mengalami aniaya, mati-mati, dan sampai hari ini pun, saudara-saudaraku, ya, di tempat-tempat tertentu kita seringkali menghadapi hal-hal seperti begini. Nah, perhatikan 1 Petrus 5 ayat 8 untuk melengkapi ini. Perhatikan saudara-saudaraku ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada tanda seru di sana. Lawanmu, ini dia saudaraku. Lawanmu. Your enemy, kata Alkitab. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan apa saudaraku? Mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, hidup sesuai Injil itu gambarannya seperti begini. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Ini topik yang perlu mendapat perhatian khusus, saudaraku. Ya, hidup yang sesuai Injil, hidup yang selalu kita sadari bahwa kuasa kegelapan akan terus mengganggu kehidupan anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, cara melawannya bagaimana? Tadi kan dibilang, lawanmu si iblis berjalan keliling. Nah, kita baca 1 Petrus 5 ayat 9. Kita baca dulu 1 Petrus 5 ayat 9, nanti kita lihat juga 1 Petrus pasal 3. Perhatikan. Karena dia adalah lawan kita, maka Alkitab berkata begini ayat 9. Lawanlah dia dengan apa saudaraku? Dengan apa? Dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi apa yang dikatakan Petrus ini satu nasihat yang luar biasa, bahwa setiap orang percaya diizinkan Tuhan menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama itu maksudnya selalu diincar oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, yang digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Caranya bagaimana? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu, saya sudah sering kali katakan ini dan tidak pernah saya bosan-bosan sampaikan ini, adalah kita harus banyak duduk di kaki Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saya berikan lagi satu ayat firman Tuhan untuk melengkapi ini. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai 12. Saudara buka 1 Petrus pasal 3. Kalau tadi pasal 5, sekarang pasal 3-nya. Buka mulai ayat ke-8 sampai 12. Perhatikan ini saudara-saudaraku ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah ini dia saudaraku, perhatikan. Ini yang selalu saya ingatkan terus. Saya kepada ibu gembala, kepada anak saya, kepada keluarga, kepada orang yang saya kasih perhatikan. Ayat 9 saudara perhatikan. Dan apa saudaraku? Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini yang diperlakukan Paulus yang tadi di 1 Korintus pasal 9 tadi, saudaraku. Ayo baca lagi selanjutnya. Sebab, ini dia. Perhatikan, ini luar biasa pengajaran yang disampaikan oleh Petrus. Perhatikan. Siapa, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau apa saudaraku? Dan apa? Mau melihat hari-hari baik. Ia apa saudaraku? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebentar dulu ya. Saudara, waktu saya membuat khotbah ini, belum terjadi kericuhan yang saat ini sedang terjadi di Jakarta dan di beberapa tempat. Belum terjadi. Tapi saya sudah menulis ayat firman Tuhan ini. Saya kutip apa yang ditulis oleh Petrus ini. Ini mengingatkan saya sendiri dan kita semua untuk harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tadi Paulus pun mengingatkan Petrus bahwa
Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ada kata penipu di sini. Oke, lanjut ayat 12 saudaraku. Ayat 11-nya, perhatikan ayat 11 dan 12. Ia harus apa saudaraku? Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu, saya benar-benar ingin kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita sadar bahwa hidup sesuai Injil memang bukan hal yang mudah. Memang bukan hal yang mudah. Tidak ada yang mustahil. Minta pertolongan Roh Kudus. Saudara, lidah kita ini kecil, sudah dibuat dalam Yakobus, ya, kecil seperti api tapi bisa membakar hutan. Hati-hati saudara-saudara. Kita lihat di handphone sekarang, kita sudah lihat sejak kemarin ya, setelah banyak yang terjadi peristiwa-peristiwa, kemarahan massa. Sejujurnya hati saya sedih. Kami masuk dalam doa pun, kami bawa dalam doa untuk negeri ini, untuk bangsa ini. Kami menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong negara kami, negeri ini. Tuhan selamatkan kami. Saudara, ini. Petrus ngomong begini, saudaraku. Kalau kamu mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Maksudnya hari-hari baik itu bagaimana, saudaraku? Maksudnya hari-hari baik di mana kita bersama dengan Tuhan, kita lewati dalam anugerah Tuhan. Harus jaga lidah. Gak boleh ngomong yang menipu. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Saudara pasti melihat hari-hari yang baik. Kalau penjahat, pencuri, ngambil uang yang bukan milik dia, dan dia menganggap itu adalah hari baik, maka pikirannya adalah pikiran kuasa kegelapan. Dan itulah pikiran iblis. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak mungkin seperti begitu. Saudara, ayo. Nasihat Paulus ini sangat luar biasa. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau saya mau katakan, banyak godaan saudaraku jadi anak Tuhan. Bisa dikatakan aniaya kita, godaan kita. Kita bisa beribadah, tidak diganggu. Kenyamanan pun, kalau kita tidak sadar, kita terlena di dalamnya. Itu godaan kita, saudaraku. Jadi, jangan heran kalau firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Jangan cinta dunia. Oke? Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Hidup sesuai Injil. Dan saya mengajak kita untuk baca 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Dan setelah itu, kita akan membaca kitab Wahyu, saudaraku, ya. Oke? Perhatikan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Perhatikan bunyi firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, hidup sesuai Injil itu adalah hidup yang menghormati firman Tuhan dan setia di dalamnya. Tolong katakan amin. Hidup sesuai Injil itu adalah hidup yang menghormati firman Tuhan dan hidup setia di dalamnya. Saya sudah sampaikan ini 2-3 minggu, 4 minggu terakhir ini dalam Mazmur 1. Ya, saudara-saudaraku, saya terus membawa saudara. Saya tidak bosan-bosannya untuk sampaikan ini. Supaya nanti kelak saya di pengadilan Tuhan, saya bisa memberikan jawaban kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih saja tegah tengkuk, keras kepala, tidak mendengar firman Tuhan, hati-hati saudaraku. Ada satu ayat yang mau saya bagikan buat saudara semua. Sebelum nanti kita baca kitab Wahyu pasal 22. Ya, pagi tadi kita baca di mana Ibu Gembala? Di kitab Ibrani. Saya tidak catat di sini.
Tapi saya diajak untuk, hati saya, Roh Kudus mendorong saya untuk baca kitab ini. Ibrani pasal 4. Ibrani 4. Quote note kami hari ini dalam kitab Ibrani pasal 4. Haleluya. Di ayat yang ke-6. Ini dia, saudaraku. Ibrani 4 ayat ke-6. Kami baca pagi tadi Ibrani pasal 4, tapi kemudian saya baca kembali bersama Ibu Gembala di ayat ke-6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena apa, saudaraku? Ketidaktaatan mereka. Saudara, saya pernah dulu menyampaikan firman Tuhan ini. Saya terus mengingatkan saudara. Bukan untuk menakut-nakuti saudaraku. Tidak. Tidak. Saya tidak pernah sedikit pun di hati saya terbesit untuk menakut-nakuti saudara. Saya hanya mengingatkan saudara bagaimana hidup yang kita jalani ini, saudara, harus punya kewaspadaan tingkat tinggi. Ya, kewaspadaan tingkat tinggi. Oke, untuk melengkapi poin yang ketiga nih, saya sudah tambahkan Ibrani 4 tadi, saudaraku ya. Dan satu ayat lagi dalam Wahyu 22. Mari kita membuka bersama Wahyu pasal yang ke-22. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir dari Alkitab kita, dan pasal 22 juga adalah pasal yang terakhir. Di ayat yang ke-11, bunyi firman Tuhan berkata begini dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai 13. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, seperti Petrus tadi bilang, buatlah hal yang baik, jauhkan yang jahat. Ayo, Bapak Ibu, buat yang baik yuk. Ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Artinya apa, saudara-saudaraku? Dialah kebenaran sejati itu. Ini yang Paulus tadi katakan kepada Timotius di ayat ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia akan datang segera, membalaskan kepada setiap kita menurut perbuatan kita. Jadi saudaraku, kalau saya mau katakan, hidup sesuai Injil itu adalah hidup yang menghormati firman Tuhan dan hidup setia dalamnya. Kita diberikan upah. Apa upah kita? Sesuai dengan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Saya pernah berkata kepada saudara, kalau kita peka, kita punya satu hal yang istimewa, hubungan itu dengan Tuhan, maka kita bisa memprediksi hidup kita. Bukan bermaksud sombong, dan tidak boleh ada sombongan dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan tadi bilang, biar yang jahat berbuat jahat, yang kudus tetap kudus, yang cemar tetap cemar. Kita bisa memprediksi hidup kita. Kemana kita akan berakhir hidup kita. Mulai saat ini, kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya di hidup kita. Kita punya kewaspadaan yang sangat-sangat tinggi bahwa kuasa kegelapan akan terus mengganggu kehidupan orang yang sungguh-sungguh. Oleh karena kita harus punya iman yang teguh, iman yang kuat. Jaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan jahat dan yang menipu. Berbuat baik, jauhi berbuat jahat, saudara-saudaraku. Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Tadi Alkitab. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, kata Petrus, waktu kita berteriak minta tolong, Tuhan menolong kita. Dan yang ketiga, menghormati firman Tuhan dan hidup setia di dalamnya. Mahkota abadi menantikan kita bagi yang setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah sesuai Injil Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu.